Pemirsa, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dan perundungan yang memakan korban hingga meninggal dunia di SMP Negeri 19 Ciater Tangerang Selatan menyita perhatian publik. Dua kasus ini mempertanyakan wilayah sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi generasi muda kini terancam oleh tindakan kekerasan dan sikap ekstrim yang berasal dari sesama pelajar. Terkait hal ini, segera kami membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Terima kasih Bu Retno telah bergabung bersama Jawa Post TV. Langsung saja, bagaimana pandangan Ibu melihat dua peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan sekolah baru-baru ini? Ya, pertama tentu ini menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman, ya, menjadi zero kekerasan gitu, ternyata belum terpenuhi, ya. Jadi kegagalan sekolah dalam melindungi anak-anak yang kemudian juga kegagalan sekolah atau kelalaian, ya, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa ini, itu sebenarnya hal yang harusnya dimintai pertanggungjawaban. Dan karena sebuah kelalaian kemudian berdampak pada sesuatu yang membahayakan anak-anak, itu juga sebenarnya kalau dalam KUH Perdata bisa juga dituntut gitu secara pidana. Kenapa ini perlu dan penting? Karena ini agar ada efek jera. Jadi kalau selama ini jika terjadi bully, kemudian ada anak yang meninggal, kita berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum itu. Tapi pihak sekolah yang kemudian kejadian di sekolah benar-benar terjadi dua-duanya anak sekolah itu dan kejadian benar-benar terjadi di sekolah itu tidak pernah juga mendapatkan aparat hukum tuh kemudian mengenakan pasal tentang kelalaian itu tidak dilakukan gitu ya, sehingga ini menjadi berulang. Yang kedua adalah ini ruang aman itu sebenarnya kalau dalam program di Kementerian Dasar dan Menengah itu ada yang disebut dengan sekolah aman. Nah, sekolah aman itu adalah sekolah yang seharusnya berpatokan pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, perintah dari Permendikbud ini salah satunya adalah membuka kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduan itu nggak boleh hanya ruangan, tetapi harus juga secara daring atau online sehingga anak-anak bisa melakukan pengaduan dimanapun berada tanpa diketahui misalnya dengan para pembulinya gitu. Jadi ini apakah ada? Ternyata banyak sekolah tidak melakukan. Yang kedua, perintah dari Permendikbud ini pun menyebutkan kalau pengaduan tuh nggak boleh tunggal. Nggak boleh tunggal tuh artinya nggak cuma sekolah, ya pengaduan yang di sekolah aja, tapi bahwa pengaduan itu boleh dipilih. Misalnya pengaduan ke KPAI, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau ke kanal pengaduannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini tuh harus ada gitu, tapi faktanya gitu ya, secara fakta ini kemudian nggak ada gitu ya, sehingga anak-anak yang menjadi korban atau yang menyaksikan terjadi kekerasan fisik atau bully itu juga nggak bisa membantu mengadukan. Nah, lalu kalau dengan sistem bahwa tidak dijamin bahwa mereka itu dalam perlindungan ketika mengadu, ya maka banyak sekali gitu anak-anak yang juga nggak berani mengadu. Karena kalau ngadu nanti makin ditambah gitu kekerasannya gitu. Nah, Pak, ini yang mengakibatkan kemudian si pembuli lebih luasa, bahkan kemudian ngajak teman-teman sekitar untuk melakukan pembulian yang sama. Kasus Tangsel misalnya sering terjadi, tapi nggak ada yang ngadu, anak ini juga nggak ngadu. Lalu terakhir kan dipukul dengan menggunakan kursi yang berupa besi dan di bagian kepala. Nah, ini kan hal ketika kejadian, anak ini nggak sama sekali ngadu ke sekolah dan anak lain yang menyaksikan juga nggak mengadu. Nah, karena memang tadi kanal pengaduan yang aman bagi para saksi maupun korban selama ini belum ada di sekolah. Dimengerti jika telah ada payung hukum dari Permendikbud dan ada koridor yang sebenarnya sudah ditetapkan, perlunya ada kanal pengaduan. Tapi selain itu, adakah SOP atau mekanisme pencegahan perundungan yang memadai yang telah disepakati oleh seluruh sekolah, tidak hanya di kota besar tapi di seluruh wilayah Indonesia? Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat di aturan menteri ini ya, Permendikbudristek 46, itu sudah dibangun sistem pencegahan dan juga penanganan. Nah, sistem pencegahan selain dengan kanal pengaduan, itu ada yang disebut dengan pembentukan tim PPK,
Nah, tim PPK itu singkatannya itu adalah Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, tim ini ya yang menerima pengaduan ini harus menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk, ya terutama terkait dengan memang kekerasan. Nah, tim ini kemudian kalau mau belajar dari Permendikbud ini itu ada cara dalam penanganan. Selama ini sekolah itu melakukan penanganan itu modelnya adalah konfrontasi. Jadi misalnya dia ada kasus didengar atau diadukan, maka dikumpulin tuh semuanya, saksinya, korbannya, dan pelakunya. Dan pada kondisi seperti itu, biasanya korban akan makin tertekan. Yang kedua, saksi juga nggak berani bicara apa adanya karena dia khawatir juga nanti dia mendapat kekerasan gitu dari pelaku. Dan pelaku itu bisa menjadi lebih kejam gitu atau lebih sadis karena dia merasa kesal diadukan dan nanti dia akan meningkatkan kekerasannya, hanya saja itu lebih hati-hati biar nggak ketahuan. Nah, sistem ini di dalam Permendikbudristek itu nggak boleh. Jadi pemeriksaan itu harus rahasia, cara bekerja tim PPK pun harus rahasia, dan tim PPK ini memeriksa korban itu harus satu-satu, memeriksa saksi kalau banyak juga harus satu-satu, memeriksa pelaku kalau banyak pun harus satu-satu gitu. Nah, hasil pemeriksaan ini kemudian akan membuktikan, ya timnya ini akan membuktikan apakah terjadi atau tidak kekerasan yang diadukan atau dilaporkan. Nah, ketika ada, maka tim ini berhak untuk membuat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu adalah ditujukan kepada semua yang terlibat. Ya, misalnya korban butuh pemulihan psikologi, berarti mendorong kepala sekolah membuat surat rujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemulihan psikologi korban misalnya. Lalu Dinas Kesehatan jika memang ada luka. Lalu kemudian psikolog jika memang terjadi kekerasan fisik atau bully ini akan berdampak pada psikisnya anak. Nah, maka harus juga dirujuk gitu ya, karena belum tentu bisa disembuhkan oleh misalnya guru BK di sekolah itu. Nah, lalu selain penanganan dan juga pencegahan yang sifatnya seperti kanal pengaduan dan pembentukan tim PPK, ini memerintahkan permen ini untuk yang disebut dengan sosialisasi berkala tentang kekerasan, dampaknya apa gitu ya, kemudian bagaimana cara ngadu, bagaimana cara mendapat pertolongan ketika harus mengalami masalah psikis. Lalu yang berikutnya lagi tuh orang tua. Orang tua tuh harus ada kelas parenting juga secara berkala. Lalu untuk guru-guru tuh harus ada pelatihan pemahaman hak-hak anak, psikologi perkembangan anak, dan bagaimana kemudian mereka menangani anak-anak yang melakukan atau mengalami kekerasan. Nah, problemnya ya peraturan yang juga mengatur pemerintah daerah nih di aturan ini. Jadi ada 3 dinas yang terlibat, yaitu Dinas PPAPP, Dinas Pendidikan, dan juga Dinas Sosial. Lalu gubernur atau bupati wali kota tuh wajib bentuk tim satgas. Jadi kalau sekolahnya nggak mampu, maka orang tua pengadu dapat melakukan banding ya, atau merasa nggak adil bisa banding ke tim satgas. Nah, ini menurut saya aturan ini cuma sekedar dibikin SK tim PPK, tim satgas, tapi sebenarnya mereka nggak pernah rapat, mereka nggak pernah membaca Permendikbudristek 46 ini, dan kalau ada kasus nyelesainya model pola lama konfrontasi gitu. Itu yang sebenarnya sekarang ini perlu bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena Menteri kan bilang ya, nanti mau bikin regulasi atau regulasi yang ada mau diperbaiki. Regulasi yang Permendikbudristek 46 tahun 2023 ini udah bagus. Udah menyeluruh dan mewakili. Pak Menteri, masalahnya adalah penerapannya, masalahnya adalah implementasinya. Jadi yang harus diperkuat sekarang adalah bagaimana sosialisasi dan pemahaman ini, Permendikbudristek 46. Yang kedua adalah pelatihan bagi tim-tim PPK. Seperti itu. Artinya payung hukum sudah ada, entitas yang diperlukan sebenarnya sudah dibuat, tetapi pendekatan non-konfrontatifnya yang belum dan sinerginya yang belum terasa, begitu ya Bu ya? Saya akan menuju ke Polda Metro Jaya, baru saja membentuk polisi siswa untuk cegah perundungan. Nah, ini apakah dianggap efektif? Sebenarnya biasanya kegiatan-kegiatan seremoni ya, kayak duta-duta gitu, ya duta-duta kekerasan atau seperti itu sebenarnya hanya nyentuh anak-anak pada level biasanya pengurus OSIS atau pengurus MPK.
Nah, tidak menyentuh pada secara keseluruhan. Nah, sistemnya nggak pernah dibangun. Nah, anak-anak yang kemudian ikut-ikut apa kegiatan pelatihan jadi duta, mereka tuh nggak pernah ngelakuin kekerasan gitu. Nah, lalu diminta untuk menjadi duta anti kekerasan misalnya. Ya, ini yang menurut saya seringkali kita tuh seremoni. Membangun yang penting ada pertemuannya, foto, kemudian mendeklarasi gitu. Tapi faktanya anak-anak yang kemudian mewakili sekolah itu juga nggak berdaya karena sistemnya emang belum dibangun gitu. Jadi ya akhirnya hanya di sebatas ini saja sih ya, pengetahuan saja atau sebatas oh ya kesadaran untuk itu, tapi bagaimana membangun sistemnya itu nggak mungkin, apalagi kalau perwakilan-perwakilannya satu sekolah cuma satu. Biasanya yang lebih nggak berdaya lagi gitu ya, karena problemnya itu sebenarnya kompleks gitu terkait dengan kekerasan. Tapi kasus SMA Negeri 72 misalnya itu cukup menyentak ya, bagaimana kemudian anak-anak yang mungkin dia luka batinnya bukan cuma di SMA ini, tapi sebenarnya terjadi sebelumnya gitu ya. Misalnya di SD, di SMP gitu. Nah, tapi ini luka batinnya nggak pernah diobatin, situasi keluarga tidak bisa menjadi support system, kemudian dia akhirnya berselancar di dunia maya karena juga jago bahasa Inggris, maka dia masuklah ke dalam situs yang penuh dengan kekerasan. Ya, kekerasan tuh diapresiasi dalam situs itu. Karena dia kan mencontoh ya, sebenarnya peristiwa kenapa dia pilih 7 November, karena ada peristiwa di 7 November 2007 di Finlandia. Dan dia itu mengidolakan anak yang atau peserta didik yang menyerang sekolahnya sendiri di Finlandia yang kemudian menembakkan kepalanya dan bunuh diri. Nah, anak ini itu mengidolakan itu ya, itu terlihat di media sosialnya. Tapi bagaimana kemudian orang tua ya atau juga guru ya itu juga nggak ngeh ya dengan ini. Mungkin teman-temannya cerita tuh ya, yang berteman dengan dia di media sosial, tapi mungkin kita kurang peka menangkap tanda-tanda itu. Karena anak ini misalnya juga menggambar, dia jago gambar, kemudian pas detik-detik mau itu tuh dia gambar perpustakaannya porak-poranda, ada darah, kemudian sekolah ya yang juga porak-poranda itu kan sebenarnya sudah menunjukkan gitu. Tapi karena kita nggak peka ya, karena kita tidak membaca tanda-tanda, tidak mampu mendeteksi situasi seorang anak, ya maka tadi ya terjadilah peristiwa pertama di Indonesia ya, meledakkan sekolah dilakukan oleh siswa sendiri dan melukai lebih dari 90 anak ya. Itu kan sesuatu yang seharusnya nggak terjadi ya. Oleh karena itu bagaimana luka-luka batin ini harus sembuh, ya bagaimana anak itu harus happy, karena kalau anak-anak itu bahagia, dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nggak mungkin orang yang bahagia menyakiti orang lain kan. Nah ini mungkin PR ya untuk semua gitu, bahwa mendidik itu bukan ngejawab soal atau harus pinter aja, tapi bahwa pendidikan itu harusnya menguatkan tadi ya kepedulian, kemudian bagaimana membangun karakter, memanusiakan manusia. Nah, ini ya karakter baik ini akan dikembangkan di sekolah sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah adalah tempat yang baik membangun karakter. Jadi kalau karakter yang kebangun kekerasan, ya sekolah jadi tempat kekerasan juga. Tapi kalau yang dibangun adalah demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap sesama, ya perlakuan adil kepada semua, maka sebenarnya sekolah ini bisa mencontohkan anak-anak Indonesia untuk tidak melakukan kekerasan. Ya, satu korban terlalu banyak, PR kita masih banyak juga. Terima kasih insight-nya Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Ibu Retno Listiarti. Tetap semangat, selamat bertugas kembali. Sampai jumpa.